Halo sahabat Amen, Angel di sini dan kembali lagi bersama Angel di tema Awali Langkah. Dan kali ini temanya masuk ke sesi Awali Langkah suksesmu menuju masa depan yang gemilang. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang keren-keren karena jabatannya tuh udah yang senior gitu loh, mantep pokoknya. Tentunya kita akan sambil bincang-bincang, membagikan pengalaman dalam bidang pekerjaannya, kan of course pasti udah merasakan suka dukanya ya kan, dan apa aja sih yang bakal kita bahas, pasti kalian penasaran kan? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, jadi aku mau bincang-bincang nih bersama dua alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari program yang dulunya itu namanya Public Relation, tapi sekarang jadi Strategic Communication. Nah, dua alumni ini tuh bisa dibilang udah sukses ya, karena udah punya jabatan. Lulusnya itu udah dari beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol sama Kak Adi dan juga ada Kak Evelyn. Halo Kak. Mungkin boleh kali ya, tak kenal maka tak sayang. Wih. Mungkin boleh kali ya kenalan dulu sama sahabat Wamen. Perkenalan nama dan juga silakan jabatannya. Kak Evelyn. Boleh. Halo semuanya, aku Evelyn atau gampangnya dipanggilnya Eve. Aku CEO dan co-founder of Grow Indonesia di sini. Jadi biar gampang diingat. Grow Indonesia sendiri ini adalah 360 marketing agency focusing in commercial consulting. Oke, mantep banget. Kalau Kak Adi sendiri? Halo, salam kenal. Nama saya Adi Surya, bisa dipanggil Adi. Lulusan Public Relation 2013. Saat ini bekerja di Hana Bank sebagai Senior Manager Strategic Marketing Communication. Oke, wow, keren-keren banget ya jabatannya di sini. Ada Senior Manager dan juga ada Kak Evelyn sebagai co-founder dari Grow in Asia. Oke. Wah, aku sih di sini agak kicep ya karena aku baru fresh graduate ya, terus ketemu sama kakak-kakak yang udah punya jabatan tuh. Aduh, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita bakal banyak bahas hal-hal yang mungkin bisa menginspire kalian, terutama kalian yang masih duduk di bangku kuliah atau mungkin yang masih bersekolah. Semoga hari ini kita bisa kasih banyak insight ya, terutama dari kakak-kakak di sini. Oke, ini berarti aku enaknya manggilnya Kak If dan Kak Adi ya? Betul ya? Oke, gimana nih tadi perjalanan menuju ke kampus? Kangen gak? Macet banget ya sekarang. Di GS ini yang udah kayak Jakarta sih Kak, setuju. Terus gimana waktu masuk ke kampus kita yang di tahun 2024 ini? Terakhir ke tahun berapa ya berarti di Wamen? 2017 awal 2017 ya benar. Kalau Wow. If awal saya di pertengahan kayaknya. Wow, udah lama banget ya berarti ya? Lama banget. Gimana, ada yang berubah atau ada yang mungkin impressed gitu sama hal-hal yang baru? Kalau tiba-tiba kita punya gazebo itu Bener, iya gazebo itu baru. ada gazebo, terus habis gitu libro cafe-nya masih sama tapi Betul. udah nggak boleh pakai sedotan. Betul. Iya Kan? betul. Go Green-nya No udah straw. mendarah daging. Iya. Sisanya kita tadi nyari toilet masih sama. Masih ya. Letaknya di situ, perpustakaan di situ, apalagi ya dia. Telurnya makin banyak kayaknya. Oh iya bener. Oh iya ya. Gedung telurnya makin Telurnya banyak. makin banyak ya. Tahun itu belum ada gedung deh ya? Karena terakhir kami kuliah tuh kayaknya masih ada cuma gedung A, B, C aja. Oh oke, berarti ketambahan satu telur lagi. Benar. Satu telur lagi. Mungkin beberapa tahun yang akan datang mungkin akan ada satu lagi Oh telurnya. gitu. Telur-telur Ya, mas. didoakan aja ya. Oke, berarti kalau ke UMN terakhir di tahun 2017 ya. Oke. Tadi udah keliling kampus berarti ya? Kebetulan agak mepet kita. Agak mepet ya? Jadi langsung Oke. dijemput sama Waldo. Karena macet ya. Iya. Macet banget. Memori apa nih Kak kira-kira yang terbersit waktu nyampe ke kampus UMN ini? Om ayam gak sih? Iya sih, Terkenal kantinnya, ya. kantinnya nggak berubah ya. Terus kayaknya dulu zaman kita ada satu ayam favorit ya. Tapi udah Ayam nggak ada Om. ya sayangnya ayam. Udah. Udah gak ada ya? Udah nggak ada. Oh. Sebenarnya itu udah lama nggak ada ya.
tahun berapa ya? 2019 terakhir ya? Iya, tahun 2019 terakhir. Iya. Tapi lu kayak baik banget gitu Om ya, kalau kita buru-buru mau kelas, Om belum sempet bayar gitu, ya udah gak apa-apa makan dulu gitu. Ya ampun, keren banget. Habis gitu dia suruh kita bayar. Oh iya. Dengan kumisnya ya. Iya bener. Iya, banyak sih memang cerita-cerita tentang ayam Om ini. Kemarin kita juga sempat naikin konten tentang makanan-makanan yang ada di kantin UMN. Terus semua alumni-alumninya pada komen, mana nih ayam Om gitu, udah kangen nih sama ayam Om karena baik banget katanya. I see. Berarti kantinnya ya, memori yang paling muncul ya waktu ke UMN lagi. Oke. Nah dulu waktu kuliah tuh kira-kira kegiatan apa aja sih yang Kak Adi dan Kak If ikutin gitu? Masih ingat gak sih? Boleh silakan nih duluan. Kalau saya kebetulan waktu itu join IMCOM. Masih ada gak tuh IMCOM? Masih. Masih ada ya? Masih. Kebetulan join IMCOM di semester 3 untuk bagian divisi makan-makan. Ngurusin makan-makan. Konsum. Oh, oke. Habis itu join The Lions juga, tim basketballnya dari UMN. Cuma 2 itu sih. Oke. Berarti Lions sama IMCOM ya? Oke. Kalau Kak Is sendiri? Aku bahkan lebih sedikit dari dia. Jadi dulu lebih kupu-kupu kali ya, karena barengan sama part time. Jadi ikutan IMCOM, terus ada IMCOM Fest gitu pas semester 1 atau 2 aku menang. Terus ikutan salah satu divisi, bahkan aku juga lupa sekarang divisinya apa waktu itu. Bahkan IMCOM aja inget pas gue Iya. Inget ya. Iya, udah lama banget. Dan masih connect sama orang-orang yang di IMCOM itu, baik dari kakak kelas sampai kayak teman-teman seangkatan gitu. Jadi even di dunia kerja pun kita kadang-kadang suka connect-kan. Ada yang udah jadi di tempat brand lain, ada yang jadi influencer, ada yang jadi colleague juga gitu. Oke. Jadi memang benar ya pentingnya buat ikut organisasi itu karena kita dapat relasinya ya. Dan itu cukup membantu ya waktu di dunia kerja ya ternyata ya. Nah itu teman-teman. Jadi itu loh pentingnya buat jadi mahasiswa yang juga aktif ya. Kalau sekarang sebutannya mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat gitu. Jadi mana nih tim yang kupu-kupu, mana yang kura-kura nih. Tapi kebanyakan sih kalau sekarang aku lihatnya ya, mahasiswa baru ini kan barusan ya masuk Agustus kemarin, udah banyak gencar cari SKKM kayak gitu-gitu. Rajin ya? Iya rajin, karena mungkin ini kali ya, karena ada aturannya kan, kalau misal SKKM nggak full nggak bisa lulus. Betul. Gitu. Mungkin mereka juga udah, wah gimana nih gitu, udah ambisnya udah sekarang gitu. Jadi sekarang cukup aktif sih. Kalau di tahun Kak Adi dan Kak If ada aturan SKKM juga nggak sih? Ada ya? Ada. Cuma kami kayaknya terakhir ya, pas baru mau lulus baru cari kejar. Kejarnya juga banyak nggak di acara kampus malahan ya? Diperbolehkan. Seminar di luar. I see. Wow. Ikut volunteer di luar jadi boleh waktu itu. Betul. Iya. Oh ternyata kupu-kupu tuh juga bisa pulangnya tuh ya ke tempat lain ya, seminar kalau nggak part time ya. Oke, ini ada sekte lain lagi nih. Oke. Nah, kalau di UMN kan kita wajib ya untuk magang sebagai syarat lulus nih. Nah, waktu semester magang itu Kak Adi dan Kak If tuh magang di mana sih? Masih ingat gak? Ingat dong. Ingat pasti. Gimana tuh Kak? If dulu mungkin? Boleh. Kalau dari aku dari dulu tuh ngincernya untuk masuk agency. Oke. Jadi at that time aku cari PR agency awalnya. Ingat banget mau masuk ke Weber Shandwick waktu itu, tapi ternyata keterimanya di anak bawahnya gitu, namanya Golin. Tapi at that time nggak tahu tuh Golin itu apa, nggak pernah dengar gitu kan. Terus jadinya nggak puas gitu, terus mencari lagi. Akhirnya malah kecemplung di 360 Agency. Waktu itu namanya Fibius gitu. Dia itu punya beberapa kantor di beberapa cabang multinasional gitu. Tapi sekarang udah tutup. Jadi setelah intern di situ kayak full time beberapa tahun dia tutup gitu. Cuman itu pengalaman pertama internship jadi strategic planner at that time, tapi emang udah tahu ngincernya di agency. Agak berbeda ceritanya sama Adi ya. Oh iya, gimana tuh? Kalau saya pertama kali harusnya diterima magang di salah satu aplikasi yang
suka pakai jaket warna hijau tuh. Gojek? Bisa, betul. Oke. Cuma karena waktu itu ada peraturan kampus yang tidak memperbolehkan untuk kerja di startup yang kurang dari 5 tahun. Oke. Makanya waktu itu harus dibatalkan. Akhirnya saya magang di Bank Victoria. Dan disitulah karir perbankan saya dimulai. Jadi inline ya, dari magang sampai kerja sekarang itu ya bidangnya yang masih satu, benar. Iya, satu ya. Karena udah kecemplung dan emang udah enjoy ya di situ ya. Itu berterima kasih juga sih sama dosen-dosen UMN yang kita jalan. Iya. Karena dibantuin cari juga, kayak dikasih tahu kan kita clueless banget ya. Betul. Memang betul sih. Kalau waktu itu udah ada zamannya ini belum sih LinkedIn, Jobstreet itu? Udah ada, tapi nggak seterkenal atau nggak se-savvy dipakai sekarang kali ya. That time dosenku tuh aku lupa, kayaknya Pak Adi Gumilang deh kalau nggak salah yang ngasih tahu kayak, if kalau kamu mau cari agensi yang keren-keren buat belajar, buka kayak website namanya Campaign Asia. Jadi aku tuh masukin Campaign Asia, ada di situ listnya siapa aja. Aku submit aplikasiku gitu. Salah satunya ada Vibius itu. Akhirnya aku dapet dari situ. Oh, I see. Wow. Baru kali ini sih aku dengar kalau mau nyari agensi ada websitenya sendiri ya ternyata ya. Wow, mungkin boleh nih teman-teman yang mau tertarik terjun di bidang agensi, mungkin bisa loh. Di apa tadi Kak? Campaign Asia. Oke. Nah kalau yang perbankan sendiri, Kak Adi waktu itu apply langsung sendiri, cari sendiri atau dari dosen? Kebetulan waktu itu rekomendasi dari salah satu dosen. Beliau kasih saya informasi bahwa dibuka posisi magang di Bank Victoria. Karena waktu itu sedikit kecewa ya, nggak diperbolehkan untuk magang di jaket hijau itu. Tapi ternyata kekecewaan tersebut berbuah manis. Sampai sekarang ya. Manis banget buahnya ya. Judulnya Redirection ya. Iya benar. Benar. Wow, keren banget. Oke. Tapi apa yang paling penting sih Kak waktu mau magang itu yang harus kita cari itu apanya sih itu? Apa yang kita perlu pelajarin? Apa yang paling penting yang kita tuh harus dapatkan selama magang? Custi. Saya dulu. Ya mungkin. Sebenarnya pada saat proses magang tuh paling penting kita nggak boleh punya malu dan harus rajin bertanya dan cari tahu ya. Karena pada saat proses magang itu kan sebenarnya waktu dimana kita bisa cari informasi terkait dunia kerja tuh sebaik-baiknya. Jadi kadang suka banget ngeliat beberapa orang yang malu untuk bertanya, terus punya perasaan minder, padahal ya, itu harusnya nggak boleh. Perasaan itu juga harus banyak nanya tuh sama senior. Iya. Justru magang itu jadi masa-masa belajar ya. Benar. Jangan takut salah. Iya. Nambahin dari situ kayak magang itu juga periode dimana kita sebagai talent gitu ya diperbolehkan untuk salah sih sebenarnya. Karena kita masuk memang harus perform setiap kali apa yang dikasih ya kita do our best sambil nanya, tapi kita juga biasanya sih extend kita punya kemampuan tuh bisa sampai sejauh apa. Jadi jangan melimitasi diri juga kayak kan gue cuman anak magang, kok anak magang udah dikasih responsibility lebih tinggi ya daripada nggak magang gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga opportunity kali ya. Capeknya double tapi opportunity-nya juga pasti selalu double gitu. Jadi belajarnya juga lebih tinggi lagi ya skillnya ya. Jadi skill yang kita dapat juga nggak cuma itu doang ya kayak. I see. Mungkin kalau bisa nambahin itu saatnya kita mempraktekkan apa yang selama ini kita pelajarin hanya teori aja sih di kelas. Kampus ya. Oke. Jadi selama magang itu juga kita bisa punya kesempatan untuk aplikasiin itu ya. Gitu. Bisa cuma dibaca doang ya. Iya benar. Iya. Jadi makanya di kelas juga jangan tidur doang ya kayak. Tidur doang atau mungkin main sendiri di belakang sama temennya nyolong makan kan. Biasanya. Iya. Kita zamannya ini main game Let's Get Rich itu loh. Iya itu pas zamannya lagi terkenal sih. Satu kelas tuh main. Saya sih nggak pernah main game. Oke, jadi pas magang teori sama prakteknya tuh beda banget. Jadi di situ waktunya kalian untuk explore. Setuju. Challenge
magang ya. Assumption bener nggak sih yang kata buku kayak gini masih relevan atau enggak? Benar. I see. Dulu masih ingat gak ada gak sih kesulitan atau mungkin hal-hal yang jadi tantangan waktu magang gitu? Kalau dari saya itu kan sebenarnya waktu itu kita dituntut untuk magang itu full time ya. Cuma memang pada saat itu tuh ada beberapa, kalau misalnya kita ada nilai yang kurang kan otomatis kita harus ikut kelas tambahan di kampus. Kadang sering banget ada waktu yang bentrokan antara waktu kampus dan waktu kita magang. Ya. Saya rasa itu juga pasti teman-teman banyak alamin. Iya. Tapi selebihnya magang itu sangat fun ya. Magang itu sangat fun. Terus kalau misalnya kita bisa komunikasi waktu antara ke tempat kita magang sama dosen yang ada di sini sih harusnya semuanya baik-baik aja ya. Iya. Pokoknya komunikasi ya. Iya, itu juga penting ya gitu. Iya benar. Oke. Berarti Kak Adi dan Kak If ini habis kuliah itu langsung lanjut dapat kerjaan atau ada space dulu atau ada jeda gitu? Kalau aku itu langsung di extend full time sebenarnya di sana. Oh oke. Gitu. Jadi sebenarnya kan kantor-kantor yang kalau udah magang itu selain kayak unjuk kemampuan kita belajar, juga unjuk kemampuan kayak kita nih emang valuable talent gitu kan buat mereka. Kayak udah 3-6 bulan magang kan udah pasti dapat culture-nya, dapat way of working-nya. Kalau udah bisa di-extend dan valuable dan kantornya butuh, kita bisa showing value pasti di-extend sih gitu. At that time aku langsung di-extend gitu. Bahkan aku waktu itu abis magang tuh sebenarnya masih ada skripsi. Jadi mereka juga mau kok, nggak apa-apa, kayak yang Adi bilang tadi, komunikasi yang penting, manage expectation. Kita masih ada skripsi nih gitu, tapi aku mau banget ngambil full time-nya. What if gini gitu. Jadi we can always propose something yang kita kayak ini fit to me, dan gue yakin ini bisa bikin gue achieve KPI di sini, tapi at the same time achieve KPI di kampus gitu. Kalau dari kantor kan kadang-kadang nggak tahu karena mereka kan point of view bisnis aja kan. Betul, oke. Berarti itu kayak semacam negosiasi ya. Betul. Sama kantor juga ya, supaya kita juga nggak menelantarkan pendidikan kita di sini. Betul. Tapi kita juga bisa punya peluang karir juga ya di kantor. I see, wow. Ini benar-benar sangat insightful ya. Mungkin teman-teman soalnya tuh banyak ya. Aku sering dengar cerita kalau kayaknya mau fokus skripsi dulu deh gitu. Jadi di stop. Padahal mungkin tinggal lanjutin aja tuh karirnya ya kan. Tapi mungkin ya itu ya kurangnya komunikasi, kurang negosiasi. Mungkin kalau nambahin di situ kadang-kadang mungkin tergantung sama orangnya juga. Iya sih. Kadang-kadang seberapa dia bisa time managementnya gitu kan. Sama kadang-kadang mungkin kalau kantor yang fast pace banget itu nggak selalu bisa applicable gitu kan. Jadi kayaknya yang penting jangan asumsi dulu sih. Yang penting throw out the facts-nya dulu aja, didiskusiin, cari middle ground-nya. Kalau memang nggak ketemu ya udah gitu. Tapi memang ada beberapa yang mungkin nggak bisa multitasking, tapi memang disuggest gitu. Kayak aku pribadi, aku akan nge-suggest kalau misalnya aku tahu aku nggak bisa waktu itu, akan fokus ke kuliah dulu karena udah tanggung kan, tinggal sedikit, better selesain daripada energinya dibagi dua tapi dua-duanya nggak maksimal. Oke. Jadi depend ya, on the person. Balik lagi ya, depend on the person, depend on kemampuan kita juga ya. Gitu. I see. Oke. Selanjutnya, kalau menurut Kak Adi dan Kak If nih, kesuksesan karir tuh apa sih definisinya? Tiba-tiba filosofikal. Tiba-tiba banget nih. Kalau buat saya tuh kesuksesan karir tuh pertama kan tolak ukur setiap orang masing-masing kan beda ya. Betul. Kalau dari sudut pandang saya pribadi tuh kesuksesan itu ketika kita bisa kerja sesuai dengan apa yang kita mau tanpa adanya tekanan dari manapun. Jadi karena banyak banget melihat teman-teman yang bekerja tidak sepenuh hati, akhirnya malah work life balance-nya nggak seimbang ya jadinya ya. Stress. Jadi menurut saya kesuksesan karir itu adalah ketika kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita suka tanpa ada paksaan dari manapun dan memang sesuai dengan hati kita. I see. Wow. Oke. Iya, jadi bukan tentang kayak title, gaji atau misalnya achievement udah bikin apa aja gitu, tapi lebih kayak
sukses itu artinya kita punya opsi kali ya, mau ngerjain apa sama siapa, dan ya itu nggak ada keterpaksaan gitu. Karena at the end of the day kita harus kerja kan untuk menghidupi diri. Tapi jangan sampai itu cuman karena gue harus kerja, karena kayaknya sayang deh hidup 24 jam kan spend time di kerjaan 12 jam ya, bisa jam kerjanya Indonesia tinggi banget soalnya. Misal lu 12 jam kerja berarti 50% hidup lu di spend ke tempat yang lu gak happy gitu. Tapi to be frank, itu juga bukan sesuatu yang lo akan bisa achieve di awal-awal tahun kerja. Karena harus dicari dulu atau juga dinaikin dulu value dirinya sampai kita bisa membuat pilihan buat diri sendiri sih gitu. I see. Jadi jangan ngoyo tiba-tiba pokoknya gue mau orang harus lihat value gue gitu. Kadang-kadang nggak bisa gitu juga. Karena talent banyak banget sekarang gitu. Betul, iya. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, jalan karir saya mungkin hampir sama persis kayak If ya. Kami ditawari kerja sebelum kami lulus dan pada saat itu tuh lumayan berat ya If, antara kita harus seminar proposal, harus skripsi juga di waktu yang sama. Tapi itu balik lagi kan pilihan ya. Kebetulan waktu itu kami berdua, semoga kita poinnya sama ya, kita melihat itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan itu kan nggak datang 2 kali dan nggak ke semua orang. Jadi gimana caranya kita bisa memanfaatkan kesempatan itu sampai kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin tuh salah satu poin dari kesuksesan juga kali ya. Kayak sukses itu diraih karena lo juga pasti punya ambisi sama ada kesempatan. Tapi kesempatan itu sebenarnya nggak datang 2 kali karena ya nanti kedepannya mungkin lo udah punya kapabilitas beda lagi gitu. Jadi yang penting fokus kayak kita kalau bisa kerjain the best we can, kita nggak skip it gitu. I see. Oke. Wow, keren banget sih. Ini kan definisi suksesnya tuh biasa aku dengar orang kayak ya sukses ya lu punya gaji tinggi ya kan, terus udah bisa hidup nyaman gitu kan, tapi it's more than that gitu ya kan. Soalnya nyaman buat kita tadi baru ngobrol ya, nyaman buat semua orang bisa beda. Nyamannya gue sama nyamannya Adi beda, sama nyamannya Angel juga beda gitu kan. Kayaknya kalau itu jadi tolak ukur nanti pressure-nya makin tinggi gitu kan. Jadi ya kalau ngomongin soal itu, ambisi lo sampai di mana, kalau lo udah align sama lo udah bisa kasih 100% dari antara capabilitas sama result, kayaknya itu lo udah merasa sukses deh. Cuman gak menutup kayak yang physical needs kayak gaji, sandang papan pangan lah, itu juga perlu dipertimbangkan karena lo pasti gak happy kalau lo merasa udah doing so much tapi kok gue cuma segini-segini aja gitu kan. Tapi kalau sukses berdasarkan gaji dan nyaman, habis 10 juta ada 20 juta, habis 20 juta ada 30. Lo gak akan pernah fulfill. Betul. Kan? Betul. Oke. Nah, kita balik ke profesi dari Kak Adi dan Kak If. Sekarang ini kan Kak Adi bekerja sebagai Senior Manager Strategic Marketing Communication di Hana Bank. Betul. Mungkin boleh nggak sih Kak dikasih gambaran sedikit mungkin ke sahabat UMN nih, kira-kira pekerjaannya itu gambarannya seperti apa sih? Oke, mungkin gambaran besarnya aja ya. Karena kalau dijelasin kayaknya podcastnya bisa 2 jam. 2 jam ya. Saya kerja di Hana Bank sebagai strategic marketing communication. Tugasnya adalah sebenarnya ini ilmu komunikasi banget sih. Pertama, bagaimana saya bisa memperkenalkan Hana Bank-nya sendiri. Kedua, bagaimana saya bisa meyakinkan orang untuk membeli produknya Hana Bank. Lalu setelah membeli, bagaimana saya bisa meningkatkan loyalitas dari customer itu sendiri. Lalu seiring dengan dunia digital yang semakin canggih sekarang, kayaknya membeli aja nggak cukup ya. Bagaimana juga mereka bisa men-share atau menyuarakan bagaimana sih pandangan mereka tentang Hana Bank. Mungkin 4 poin ini ya kurang lebih yang saya kerjakan. Oke. Wow, sangat menarik ya. Dan benar-benar align ya sama jurusan yang juga Kak Adi ambil ya waktu kuliah ya. Oke. Gimana sih Kak ceritanya Kak Adi ini bisa sampai di posisi sebagai Senior Manager
Iya, itu pertama-tama harus bersyukur dulu ya, karena itu kan dibuka jalannya pas saat magang ya, bisa terima di salah satu perbankan yang ada di Indonesia. Cukup lama waktu itu di Bank Victoria, kurang lebih hampir 7 tahun. Lalu pindah ke anak perusahaannya UMN, Kompas Gramedia, untuk kerja di ISBSD. I see. Lalu selanjutnya baru tuh untuk bisa berkarir di Bank Korea Hana Bank jadi senior manager. Berarti kira-kira berapa tahun tuh Kak? Mungkin kalau dihitung dari zaman kita masih magang, 2016 tuh. 2016 mungkin sekarang udah 8 tahun, 8-9 tahun. 8-9 tahun ya, sampai akhirnya ada di posisi ini saat ini ya. Sekarang. Nah itu mungkin bisa jadi reminder ya, kalau kesuksesan itu nggak instan ya kan, proses, butuh proses ya kan, butuh sakit ya kan, ya memang nggak ada yang instan di dunia ini sahabat UMN, semua harus diraih melalui proses yang sangat panjang dan menyakitkan ya. Have fun aja jalanin. Have fun aja iya, tapi jalaninnya nanti buahnya akan manis ya. Pasti manis. Oke. Nah kalau Kak If sendiri nih, sebagai seorang co-founder dan CEO dari Grow in Asia Creative Consulting, mungkin boleh diceritain Kak, gimana sih perjalanannya akhirnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan ini? Agak beda nih sama Adi. Adi anaknya loyalis 7 tahun di Victoria Bank, ya kan, dia ngulik gitu ya. Aku tuh agak dikatain dulu kutu loncat gitu. Karena kalau di agensi di tahun pertama tuh aku lama tuh di Fibius itu, dari magang sampai ternyata harus tutup. Akhirnya aku pindah. Jadi total sampai sekarang kayaknya aku dari masuk brand pernah, masuk agensi pernah, kayak ada ini kantor ke-7 sampai ke-7 aku kan. Jadi beberapa brand, salah satunya aku juga pernah di Philip Morris, HM Sampurna, sampai yang kayak ke anak perusahaannya Indofood juga gitu. Tapi walaupun dulu kutu loncat gitu ya, sebenarnya apa sih yang dicari dari setiap kantor gitu ya? Kenapa sih memutuskan keluar di setiap kantor? Itu tuh lebih ke arah prosesnya sama kayak yang Adi punya gitu. Mungkin at that time Adi udah mendapatkan gitu ya apa yang dia cari dan dia mau kembangkan di sana. At that time aku nih anaknya generalis, jadi kayak pengen tahu dotnya selebar-lebarnya. Jadi dari Fibius itu dia kan 360 agency, fokus di digital. So aku pindah ke media agency. Terus aku pindah lagi ke ATL agency kayak gitu. Jadi ada journey dan proses pembelajaran di setiap kantornya gitu. Sampai di agency kayak, ini gue kenapa sih kalau bikin campaign kenapa disuruh revisi mulu ya gitu kan. Terus yaudahlah coba ke brand side gitu. Coba ngambil pola pikir anak brand gitu. Nah ternyata udah dapet full journey atau full progress yang aku merasa cukup. Kayaknya gue bisa cover deh the whole commercial marketing concept gitu ya. Terus kemarin pandemi di tahun 2020-an kan, terus aku lagi ada di brand, terus aku ngeliat opportunity. Gue ngeliat di tahun 2021, jadi Grow in Asia ini belum lama, baru sekitar 2 tahun menuju 3 tahun. Aku sebelumnya sambil full time selalu punya part time. Part time-nya itu consulting, memang consulting ke brand agency gitu, untuk melatih daya belajar lah ya gitu. Terus di pandemi itu akhirnya ngelihat opportunity, ini kok temen-temen sampai ke beberapa talent susah ya cari kerja, apalagi yang di agency. Terus brand juga nggak merasa cukup dengan pilihan yang ada sekarang, mereka butuh yang lebih savvy dan lebih cepat. Akhirnya kita ngebikin konsep, aku dan co-founderku ngebikin konsep namanya Grow in Asia Commercial Consulting. Konsepnya itu kayak agency marketing, ngasih TVC, video, IP program, terus kreatif campaign gitu. Tapi karena spesialisasi kita digital, kita ngerombak workflow yang ada di agency yang aku pelajari sebelumnya. Ternyata yang bikin lama tuh ini kita pangkas gitu. Nah jadi dengan trial dan error selama sekitar 9 tahun pekerjaan, menurutku experience dan progress itu compounding. Satu ke yang lainnya kamu belajar dan nambahin ke yang sekarang aku punya gitu. Even di Grow in Asia ini semua tim
termasuk aku, ini tuh kita dalam fase berprogres dan belajar gitu. Harapannya adalah bisa ngebikin result yang lebih baik lagi gitu. Oke, wow, perjalanannya sangat panjang dan sangat melelahkan. Iya, pasti. Tapi makanya itu kayak ya dibawa happy ya, dibawa enjoy gitu. Sebagai kutu loncat, jadi ada beberapa asumsi ya yang aku lihat itu ada yang bilang kalau jadi kutu loncat itu jangan deh, karena nanti mungkin bisa karirnya nggak naik-naik nih, maksudnya nggak ada peningkatan karir gitu. Nah ada juga yang bilang kalau udah jadi kutu loncat aja gitu, cari cari kelebihan dan mungkin comparing pekerjaannya kayak gimana gitu kan. Nah menurut Kak If tuh mana sih yang lebih better gitu? Aku pegangannya 2 hal. Satu, loyalitas itu selalu ke pertumbuhan diri sendiri. Dedicate yourself to your personal growth. Dan yang kedua, jangan pernah exit karena ada masalah. Tapi exit on top. Jadi kayak kalau lu udah merasa lu udah nggak bisa berkembang lagi di sini, then you can exit. Tapi kalau misalnya lu merasa anjir ini masalah, gue kagak bisa selesai, ini ribet banget, ini pusing banget, ini burnout banget, you'll probably meet that kind of case in the next company juga. Cuman nggak hari itu, 2 bulan lagi lah. Jadi kayak aku kayak kutu loncat atau nggak kutu loncat tergantung apa sih yang kamu kejar dalam profesional atau self building kamu kali ya gitu. Karena di setiap kantor aku belajar sesuatu yang baru, udah emphasize menurutku nggak bisa lagi gitu. This is my upper funnel gitu. So aku udah make sure loyalitas ke diri sendiri, ke personal growth. Tapi lo harus selalu tetap giving excellence ke kantor yang udah memberikan lo rezeki ya, gitu. Itu it's a must. Gitu. Dan exit on top, jangan pernah exit karena escape, tapi exit on top gitu. Memang agak sensitif ya bicara tentang kutu loncat itu. Tapi kan itu biasa, kalau boleh nambahin itu kan biasa kalimat yang digunakan oleh HR ketika ngelihat. Betul. Setahun pindah betul. Gitu. Kenapa nih gitu. Benar. Tapi kalau my point of view, selama kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita menjadi kutu loncat, saya rasa HR juga pasti akan mengerti. Kan nggak mungkin ya kita punya opportunity tapi nggak kita manfaatkan. Betul. Oke. Jadi jawabannya ya, jadi kutu loncat tuh nggak apa-apa, as long as apa motivasi dan tujuannya ya kan. Nggak selalu buruk, betul. Pokoknya exit on top, jangan exit for escape, ya kan. Wow, dapat kata-kata baru hari ini. Dapat thumbnail kayaknya. Thumbnail nih boleh ya mungkin ya. Dicatat ya judulnya nanti ya biar nggak bingung. Udah dapat nih keywordnya. Oke. Nah, berarti total Grow in Asia ini udah berdiri berapa lama Kak? Kurang lebih hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun ya, oke. Kira-kira apa nih suka dukanya menjalani Grow in Asia selama 3 tahun ini? Suka dukanya yang pasti ngelihat tim berkembang. Dalam artian kita awal-awal sebagai company yang nggak tahu ini company beneran apa enggak. Karena kita work from anywhere. Konsepnya. Terus kita nge-hire banyak kan fresh graduate. Bahkan banyak dari anak UMN, aku seneng banget. Dan kualitinya bagus-bagus. Wow. Kayak alma mater kita tuh udah sering ketemu gitu sekarang di industri advertising. Itu base levelnya tuh bagus gitu. Walaupun kita expect ngajarin kan pasti atau nurturing, mentoring lah ya. Tapi nggak susah gitu, nggak lebih susah. Jadi sukanya adalah ketika lo tahu platform JIA, for short Grow Indonesia kita panggilnya JIA. JIA ini bisa jadi suatu tempat untuk orang berkembang, potensialnya jadi nambah. Karena dengan kayak gitu dia bawa rezeki juga buat keluarganya, buat teman-teman vendor, teman-teman partner yang kita engage gitu, teman-teman brand gitu. Jadi ini jadi sumber berkat kali ya buat orang lain gitu. Dan mereka kan gaining potensial juga. Itu potensial kan bukan punya gue, bukan punya Grow Indonesia, itu mereka bawa sampai mati lah. Gitu. Sukanya itu aja gitu karena
ya apalagi sih yang kita cari jadi manusia ya nggak sih? Betul. Kalau dukanya banyak. Karena namanya belajar dan bertumbuh capek banget kan? Capek. Terus susah banget dalam 3 tahun. Aku sendiri pun banyak belajar dari yang belajar ngeset, terus belajar lebih mendengarkan, lebih kenal sama orang, terus habis gitu engage negosiasi sama stakeholdersnya jadi lebih banyak. Kalau dulu pas kerja sama orang kan ya udah tanggung jawab gue ke manajer gue gitu kan. Kalau sekarang tanggung jawab gue ke anak-anak dan keluarganya. Terus ke brand, kebetulan Adi juga salah satu klienku. Dia tanggung jawabnya ke Adi dan berbagai macam jajaran manajemennya kayak gitu. Terus tanggung jawabnya juga sebenarnya ke publik ya, karena kan kalau lo udah buka lapangan pekerjaan, meaning lo harus responsible lah ya for that gitu. Betul. Jadi lots of learning in daily basis. Dan learning itu selalu uncomfortable. Iya, betul. Oke. Kalau tantangannya sendiri nih, dari Kak Adi nih, tantangannya apa sih untuk menjadi seorang senior manager strategic marketing communication? Saat ini kan saya kerja di Hana Bank. Hana Bank itu kan perusahaan dari Korea Selatan ya, perusahaan Korea perbankan dari Korea Selatan. Pastinya perbedaan budaya itu salah satu poin paling sulit nih untuk adapt di perusahaan Korea. Mereka itu yang sangat disiplin, yang memang tepat waktu, yang memang kalau mereka ngomong A, biasanya akan terjadi adalah A. Jadi memang beda banget ya sama memang budayanya kita ya, yang kebanyakan excuses ya, basa-basi, betul. Tapi menurut saya itu adalah bagus untuk mendisiplinkan diri. Jadi saya nggak melihat itu sebagai duka, saya melihat itu sebagai suka. Jadi gimana caranya kita bisa manage waktu dengan baik? Karena manage waktu baik itu bukan cuma datang meeting tepat waktu, tapi kapan kita bisa mendeliver pekerjaan juga tepat waktu. Terus juga bikin semua shareholder satisfied ya dengan apa yang kita kerjakan. Itu juga penting. Karena kan banyak ya tepat waktu tapi hanya sekedar tepat waktu, tapi pekerjaannya nggak tepat. Yang penting deliver gitu kan. Itu yang harus kita manage juga. Betul. Oke. Kalau dari Kak If sendiri nih, apa sih tantangannya? Tantangan terberat untuk jadi co-founder dan CEO Grow Indonesia? Tentuin company mau dibawa mana sama anak-anak, maksudnya kayak tim happy apa enggak ada di sekitar kita. Itu susah banget sih karena orang beda-beda ya. Menyatukan visi misi itu susah ya. Karena bukan tanggung jawab sama pekerjaan doang ya, tapi sama hidup orang sama juga sekarang ya. Walaupun mungkin itu enggak tertulis ya. Tapi kan ketika lo udah kayak gitu, kayak I believe Adi juga punya tim kan, tim well-beingnya dia pasti under pikirannya Adi juga gitu anjir. Kalau gua feedbacknya dia ngerti nggak sebenarnya feedbacknya apa gitu. Pasti kayak kalau udah kerja sama orang dan kita punya responsibility nurturing orang, ya gimana caranya enable potensialnya mereka gitu. Makanya harus belajar komunikasi organisasi ya. Mantap. Dan interpersonal. Betul. Komunikasi ke atas, ke bawah dan linear itu harus baik. Bener. Betul. Strategi dan triknya masing-masing. Bener lagi. Oke. Kalau selama kuliah di UMN nih, apa sih hal-hal yang paling berkesan yang mungkin akhirnya bisa diaplikasikan di karir dari Kak Adi dan Kak F sekarang ini? Kalau saya secara pribadi saya sangat bahagia dan senang banget belajar di UMN dan bersyukur ketemu dosen-dosen yang memang dari praktisi ilmu komunikasi sendiri, terutama praktisi PR. Senang banget ketemu dosen-dosen yang selalu menceritakan real cases yang ada di lapangan, sehingga kita waktu terjun ke lapangan itu kita nggak kaget untuk ketemu ternyata teori dan praktek itu banyak yang tidak sesuai. Kan dulu PR itu pelajarannya sangat komprehensif ya, mulai dari research, writing sampai PR campaign itu sangat oke dan dosennya juga sangat baik. Jadi terima kasih
UMN. Kita jadi punya dasar yang oke ya. Kita punya dasar yang oke banget. Masih dosen-dosen UMN ya. Iya, soalnya waktu masa kita tuh praktisinya kayaknya 50% praktisi ya. Betul. Soalnya kita belum sepopuler UMN sekarang kayaknya gitu. Iya. Jadi banyaknya praktisi, which a good thing. Bahkan saya ketemu beberapa dosen-dosen UMN yang akhirnya sekarang bisa kerja sama bareng sih. Oh, wow. Sama dosen-dosen UMN. Wah, rasanya pasti bangga banget ya. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Iya, dosen juga pasti bangga banget ya Iya, lihat betul. posisi Kak If dan Kak Adi sekarang. Wow, keren banget. Oke, kalau dulu setelah lulus kuliah atau mungkin juga sebelum lulus kuliah udah terpikirkan gak sih bagaimana menetapkan dan mencapai tujuan karir? Gimana nih? Basically kita tuh aku deh. Aku tuh pasti aku waktu itu tahu arahannya mau kemana, gambarannya mungkin. Aku tuh mungkin emang planner. Jadi aku tahu 10 tahun ke depan aku pingin ngapain. Tapi aku nggak tahu aku tuh posisi apa, gaji berapa, kerja sama siapa atau gimana gitu. Tapi aku tahu, oke, kayaknya happy deh keluar masuk gedung kantor di brand-brand yang bonafit lah ya hitungannya, making impact in something. Terus abis itu lo adalah jadi orang yang di look up to karena kapabilitas gitu. Cuman itu doang taunya. Tapi sisanya go with the flow. Kayak di bawah doa. Iya, kayak redirectionnya Adi, siapa yang bisa menyangka? Betul sih, semua itu ya balik lagi dari Tuhan ya. Iya benar. Emang. Oke. Kita cuma bisa ya berusaha. Dan mungkin ya rencananya ya balik lagi ke Tuhan ya. Emang lu udah ada kebayang di waktu kuliah? Jadi tuh sebenarnya dulu, apalagi buat laki-laki ya, kayaknya laki-laki tuh udah agak jarang dan mungkin nggak sebanyak wanita yang mengambil jurusan PR. Jadi kadang dulu sempat pikir, PR tuh kerjanya apa ya? PR bedanya sama humas itu apa ya? Akhirnya sampai ketemu jawaban itu pada saat magang. Baru benar-benar kejawab semua, oh ternyata kerjaan dari seorang PR adalah ini. Dan beruntung banget kayak tadi cerita sama If, untung kita didukung sama dosen-dosen kami untuk menjalankan proses magang dan juga proses melanjutkan skripsi secara bersamaan. So mungkin Pak Inko, Bu Berta nggak inget, tapi terima kasih Pak Inko, Bu Berta supportnya. Pak Inko dan Bu Berta, siapa nih sahabat UMN yang diajarin sama Pak Berto dan Bu Pak Inko dan Bu Berta. Pak Inko kan bahkan kayaknya lagi S3 lagi ya, kalau pas di Jogja. Iya ya, di Jogja ya. Dulu guru-guru praktisi kita luar biasa ya. Wah, dulu gue paling sebel kalau masuk ke kelasnya Mem Sania. Tapi sebel dengan tanda kutip ya. Karena kelas dia tuh susah banget. Kayak kenapa tuh? Gue harus ngapain gitu. Kenapa tuh susahnya bagian apanya? Karena dia praktisi banget, jadi gak akan ada jawaban yang textbook tuh bisa jawab. I see. Kedua, Pak Edward, inget gak lu? Edward Detari ya. Kita kayak, aduh ini dulu kan si Ambi-Ambi ini pengen ngejar cum laude gitu kan. Udah let go aja gitu kalau udah dapet kelasnya Pak Edward. Karena susah banget. Juga waktu itu gak tahu ya susahnya kenapa, udah gak inget gitu. Tapi kepake gitu. Bahkan interlinknya Mem Sania yang dulu 11 lembar kompetitor review, gue sampai sekarang pakai aja agency. Wow, itu jadi banyak kepake ya. Banyak dipakai. Dan gitu. itu juga relevan sama kebutuhan industri sekarang ini juga sih ya. Iya, mungkin sahabat UMN yang masih ragu ya kan, kuliah di Stratkom tuh ngapain sih, jadi apa, paling pinter ngomong doang. Nggak gitu, ternyata di perkuliahannya sendiri tuh banyak hal yang diajarkan ya, dan itu tuh sangat relevan sama kebutuhan industri sekarang. Jadi kalau mau kuliah Stratkom jangan ragu-ragu lagi ya. Setuju. Udah ada buahnya nih. Nanti bisa ngelamar kerja ke iya boleh. Ada bank. Iya, nanti disambut ya. Buka tim lagi buat Adi. Iya. Oke. Nah, paling sampai ke pertanyaan ini. Apa sih benefit kuliah di ilmu komunikasi UMN supaya nih sahabat UMN makin yakin buat kuliah di Ilkom UMN? Saya dulu ya. Yang tadi saya sebutkan terlebih dahulu, dosen-dosen yang ngajar di sini memang dosen-dosen dari praktisi yang ekspertis di dunianya masing-masing. Jadi mereka bisa menyeimbangkan yang mana ada di teori buku dan memang yang ada di dunia praktek kerja. Sehingga nanti teman-teman kalau kuliah di UMN
diajarin tuh bukan cuma berdasarkan cases book doang, tapi memang apa yang sebenarnya terjadi di dunia pekerjaan. Selain itu UMN kan green building ya. Kampusnya menarik. Tadi udah dibahas, kantinnya juga enak-enak. Jadi kayaknya udah nggak ada alasan lagi untuk nggak kuliah di UMN ya. Betul, banyak ya benefitnya ya. Banyak banget. Oke, dari Kak If sendiri? Kalau dari aku sih lebih ke kampus itu ngasih kalian kunci pintu pertama. Sisanya kan kita ya cari kunci sendiri. Tapi kayak contoh screening CV, terus alumni history, alumni success case gitu, sama beberapa alumni yang memang udah di dunia kerja terlihat bagus gitu ya. UMN tuh nama yang lumayan networknya oke. Jadi tuh kalau pas di screening sama HR, seenggaknya kita stand a chance. Contohnya Mbak If. Waduh. Dan Mas Andi. Iya. Jadi kita saling mengangkat malah gede ya. Lucu banget. Kayak gitu, jadi kayak opening. Karena kadang-kadang yang kita butuhkan pas fresh grad itu ya cuman simply opening. Sisanya kampus lo gak akan ngebantu lu. Sisanya lu sendiri gitu. Iya. Tapi it's a great one opener. Iya. Key opener. Awal langkah yang bagus ya untuk bisa. Kayak judul campaign dia. Betul, ya kan? Mengawali langkah. Ternyata kita dipancing. Kalau gitu tambahinnya tempat yang cocok untuk mengawali langkah. Wes, UMN jadi awal langkah yang bagus ya. Betul. Untuk mengawali karir. Oke. Nah, untuk menentukan tujuan dan pencapaian kalian, ada nggak sih mentor yang mungkin biasa bisa diminta pendapat atau mungkin curhat ya kan tentang pekerjaan, dan apakah penting untuk punya mentor itu? Penting punya mentor. Tapi mentor itu jangan dianggap cuma bisa satu orang. Mentor itu bisa dari banyak orang. Tadi sometimes mentor aku juga. Kalau ngomongin tentang negosiasi, doi jagonya. Aku harus gimana ya kalau negosiasi atau mengerti investor itu maunya apa, atau partner, atau misalnya klien biasa maunya apa, manajemen maunya apa gitu. Karena di banking kayaknya one of a key thing untuk bisa deliver adalah mengerti orang tuh ngomongnya apa ya. Betul. Karena super formal kan. Betul sekali. Lo nggak bisa, jarang mungkin eksplisit kali ya. Sampai lo di Korea. Kalau di Korea mungkin dia straightforward. Tapi di agency itu kan industri cenayang ya, harus bisa mengerti gitu. Jadi banyak ngobrol. Terus kadang-kadang kalau misalnya mentor strat plan, go to market nggak tahu nih mau kayak gini, ya udah cari aja di LinkedIn, connect-kan atau minta dikenalin sama siapa, minta advice gitu. Jadi mentor tuh jangan dilimit ke satu orang doang. Iya. Jadi banyak ya, kita bisa menganggap banyak hal itu juga sebagai mentor ya. Iya. Oke. Kalau gimana sih cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Mungkin boleh dari Kak Adi. Duluan, susah banget buat gue. Pertama kayak jawabannya saya yang pertama, kalau seandainya kita sudah mengerjakan sesuatu yang memang kita senang, itu pasti secara nggak langsung work sama life tuh akan balance. Terus balik lagi, namanya sekarang kan dunia udah digital ya, nggak semua pekerjaan itu kita harus tatap muka, meeting pun nggak harus tatap muka. Terus pekerjaan juga seperti yang diterapkan oleh company-nya Mbak F bisa work from anywhere. Jadi menurut saya kayaknya sekarang kita diberikan opsi lebih banyak lagi untuk menjalankan work life itu secara balance. Tapi balik lagi kembali ke masing-masing pribadinya ya. Kalau memang orangnya tipe yang suka ngeluh, terus sedikit-sedikit komplain, rasanya work-life balance tuh nggak akan achieve sampai kapanpun. Betul. Karena dia udah mengotak-ngotakan, oke, gue cuma boleh kerja 9 sampai 5. Tapi kadang-kadang otak kita nggak muncul ide tuh 9 sampai 5. Iya. Mungkin kayaknya acceptance dulu ya sekarang. Tapi ya memang harus tahu juga kayak kalau udah waktunya harus ada istirahatnya gitu ya, istirahat. Tapi diawali dengan tidak mengotak-otakan kapan gue harus bekerja, kapan gue harus tidak bekerja.
gitu. I see. Okay. Paling kalau nambahin harus pinter-pinter ya melihat mana yang menjadi prioritas. Karena nggak selamanya work itu menjadi prioritas, life itu juga prioritas. Jadi dan kadang kadarnya juga beda-beda ya. Mungkin hari ini prioritas saya adalah work, besok belum tentu prioritas saya adalah work. Jadi memang harus pinter-pinter menentukan prioritas diri masing-masing. Betul. Balance itu nggak tentang 50-50 ya. Iya, betul. Karena balance itu tentang kalau lo harus kejar sekarang, ya kejar aja gitu. Tapi after that you make a living, jangan do working, not living, tapi ya kayak gitu. Itu juga hal yang kita pelajari lah along the way. Karena kita udah lama banget di fase working ya kan, kayak gitu. Karena ada juga istilahnya kayak toxic productivity ya. Benar. Jadi kayaknya berasa sibuk terus gitu, tapi nggak ada istirahat, terus jadinya sakit ya kan, jadi malah nggak optimal kerjanya gitu. Bahkan kayak kita pernah ngobrol ya berdua, kayaknya kita berdua kalau misalnya liburannya kelamaan malah kangen kerja ya. Iya, kangen kerja. Benar-benar kayak terlalu lama. Tapi kita tetap butuh libur. Iya, betul. Jadi mungkin gue tahu kita ngelihat work life balance nggak daily. Kita ngelihat work life balance tuh larger period, misalnya weekly, monthly, sama mungkin annually. Jadi kalau ada waktunya libur ya udah liburan. Tapi sisanya kita kelihatannya kerja aja mulu. Yang penting nggak sakit aja gitu ya. Kerja sakit gitu kan. Ya gitu. Nanti duitnya ke rumah sakit. Betul. Jadi kayak nggak balance jadinya. Oke. Terakhir nih, apa yang memotivasi Kak If dan Kak Adi untuk terus maju dalam karir kalian? Apa ya motivasinya sih kalau di gue, karena kalau motivasi 5 tahun awal lah ya, itu memang financial pressure. Nah tapi dari situ disiplinnya udah ke-build up, terus udah ada addiction to growth. Oh ternyata gue bisa ya kayak gini lagi, gue happy nih bisa ngerjain kayak gini. Jadi sekarang udah punya motivasinya nggak cuma tentang uang, motivasinya tentang limitasi hidup gue atau limitasi kapasitas gue tuh sejauh apa sih, challenge terus. Jadi kayak ya udah lu keep going aja gitu. Terus sisanya kayak baik lagi ya kan, kita hidup ngumpulin pahala nih. Pahala apa sih yang udah dikumpulin gitu kan, ya udah intinya gitu aja. Iya. Kalau dari Kak Adi sendiri? Kalau dari saya kan kebetulan kami berdua diberikan kesempatan untuk cicipin dunia kerja sebelum kami lulus. Itu menjadi garis start kami untuk lari lebih duluan dibanding teman-teman yang masih kuliah. Motivasi itu yang saya pegang sampai sekarang, gimana caranya saya tetap bisa berlari ada di garis paling depan dan jangan sampai ke Uber sama yang di paling belakang. Karena saya percaya ketika kesempatan datang kita udah harus punya kemampuan. Sayang kalau kesempatannya datang tapi kemampuannya nggak ada. Wow. Jangan lupa buat dicatat ya teman-teman motivasinya, mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian tuh terus maju juga seperti Kak Adi dan Kak If. Nah, kita masuk ke sesi game. Oh, ada sesi game. Baru tahu. Ini nggak ada di brief nih. Ada sedikit hiburan ya. Karena kalau kerja tipes, nah ini butuh hiburan. Ngobrol-ngobrol pusing. Iya, ngobrol pusing. Mungkin sahabat kreatif yang lihat ini juga kayak udah terlalu sepanung nih ya lihatnya ya. Nah kali ini tim kreatif kita ada game. Jadi namanya sambung slogan iklan Gen Z versus Gen Millennial. Kita lihat aja nih apa tim kreatifnya. Gue kompetitif sih kayak. Baru mau ngomong. Mana ngomongin tagline lagi. Biasa buat iklan ini dia. Oh iya benar. Biasa nonton iklan dia lah. Kalau kita nggak tahu. Nanti kreatifnya jangan mau kalah gitu ya. Jadi gamenya itu sambung slogan iklan. Sambung slogan iklan. Oke. Kita zaman dulu, manajer bisa nih. Tahun berapa dulu mulainya? Lawan masa kita milenial gitu. Iya, bener juga ya. Lah berarti aku kompetitifnya sama dua. Iya, Waduh. apakah ada bel ya?
Kalau Angel kalah dikat aja aja. Waduh. Jadi ini sistemnya nanti jawabannya bareng-bareng jadi kelihatan tuh siapa yang tahu sama enggaknya. Oh, oke. Gitu. Oh, berarti di iklannya udah existing ya? Iya. Udah. Pokoknya tahu deh harusnya. Sistemnya gimana? Nanti aku yang ngomong. Oke. Nanti kalian sambungin buntutnya belakang. Kita lanjutin aja. Iya, lanjutin aja. Lanjutin tapi ngomongnya harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Pokoknya yang kita tahu aja kalau nggak bareng ya udah gitu. Iya. Oke. Coba dulu ya. Iya. Kok deg-degan sih? Langsung aja jawab, nggak usah ada aba-aba dari aku. Spontan. Wuih. Aku telat. Next. Buat anak. Jangan coba-coba. Itu yang mana iklannya? Itu Konidin. Konicare. Konicare ya? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Iya, Anak jangan coba-coba. Ini harusnya apa caplang? Minyak kayu putih caplang Iya, ya? caplang. Minyak kayu putih Itu caplang. tahun berapa sih? Masih merangkak lah itu. Sumpah. 2-0. Ayo langsung 2 ya. Kalian jawab dua. next. Jagoan neon. Emang ada lanjutannya? Ada. Iya. Oh, wow. Iya permen itu kan. Jagoan neon. Aduh. Nyebelin. Next. Wes. Babak nih. Yes. Nyot dikenyot. Nyot. Wow. Itu apa sih es kenyot ya? Atau susu? Susu kenyot. Susu. Susu kenyot. Iya. Itu emang itu tagline ya? Itu jingle kayaknya. Iya, dicampur lah. Oh iya. Manis, asam, asin. Rame rasanya. Bentar. Aku dan kau Suka dan kau. peace, love, and go. Asika. Iya. Tahu. Ada yang baru nih. Iya betul. Depannya O. Udah. Terakhir. Belum dia. Coklatos. Coklatnya Ada ya? ada, tapi nggak ingat lagi. Nggak tahu ya. Coklatos. Mamma mia, lezat. Oh iya benar. Udah ya. Wah, siapa yang menang ini? Tadi itu. Berarti itu semua iklan jadul ya? Iya. Ada iklan zaman sekarang ya? Nggak ada. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya ini deh. Jarang. Dikit-dikit dicariin virality. Mungkin lebih Iya. tepatnya itu iklan TV kali ya. TV sih. Iya. Tapi TV sekarang juga nggak ada yang kayak gitu lagi. Udah nggak ya? Apa kita nggak pernah nonton TV? TV. Iya, itu sebenarnya ya. Gak pernah nonton lagi film TV. Paling di YouTube sih. Ya, ads-nya YouTube gitu sih. Iya sih. Premiumnya nggak tahu. Ayo, ketahuan. Biar kalau lagi gereja Shopee nggak nongol. Tukul ya. Oke, ini closing ya berarti ya. Oke, kita masuk ke closing. Oke, terakhir nih Kak. Apa tips dan pesan untuk sahabat UMN yang nonton video ini supaya mereka tuh bisa kayak Kak Adi dan Kak If yang keren-keren ini? Mungkin juga boleh sarannya kali ya supaya mereka bisa tetap menghadapi perkuliahan ini sampai akhir. Duluan nih. Silakan If. Kata-kata gak harapan bijak ya. Agak susah nih, kayaknya receh. Bijak. Apa ya, kalau dari gue sih jangan pernah ngebatasin diri. Karena ketika lo up to next challenge, atau kayak yang peluang itu datang kapan aja, tapi gak selalu kita bisa ambil gitu. Makanya make sure ketika peluang itu datang, kita punya kapasitas yang cocok dan bisa mengambil peluang itu gitu. Jadi don't put limit to yourself, sky is the limit. Wih, sky is the limit. Oke, kalau dari Kak Adi? Kalau dari saya harus jadi sosok pribadi yang selalu percaya diri. Kenapa? Karena kalau nggak kamu yang percaya sama diri kamu sendiri, gimana orang lain mau percaya sama kamu? Jadi
apalagi buat anak-anak teman-teman jangan sekarang, perbanyak networking seluas-luasnya, kenalan sama orang sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalnya paling penting nih, kalau nggak tahu tanya aja nggak apa-apa. Anak zaman Gak usah jaim ya. Jaim kalau sekarang. Jaim ya sekarang. Iya, jaga image. Oke, nice. Ya jadi teman-teman jangan jaim ya kan, harus terus cari peluang, tanya, dan juga percaya diri, terus juga sky is the limit ya. Jadi jangan batasi diri ya, karena batasnya langit jauh gitu. Oke. Mungkin bincang-bincang kali ini bersama Kak Adi dan Kak If sampai sini dulu. Thank you teman-teman yang udah tonton video ini sampai akhir. Semoga insight-insight yang dikasih sama Kak Adi dan Kak If bisa bermanfaat buat kalian terus bisa kuliah dan menyelesaikan kuliah sampai akhir, finish strong ya kan, dan bisa mengawali karir kalian juga di UMN ini. Oke. Nah mungkin kalau misal sahabat UMN pengen kepo-kepoin Kak Adi dan Kak If nih, mungkin bisa di hit lewat mana nih gitu? Lewat sekarang aku di LinkedIn aja. Boleh di LinkedIn. Ya, di LinkedIn Evelyn Anastasia, EVLINE Anastasia. Oke. Kalau Kak Adi? Kalau dari saya boleh di LinkedIn saya di Adi Surya Cuardi. Atau kalau di Instagram di Adi Surya tambahin C, jadi Adi Surya. Oke, sip. Nah, buat teman-teman sahabat UMN yang juga pengen tahu lebih lanjut mengenai UMN, bisa langsung cek aja di websitenya www.umn.ac.id. Dan jangan lupa untuk pantau semua media sosialnya UMN. Ada Instagram, ada YouTube, dan jangan lupa buat like dan subscribe juga ya teman-teman. Thank you buat Kak Adi dan Kak If yang hari ini mau meluangkan waktunya buat bincang-bincang dan berbagi insight sama sahabat UMN. Thank you juga. Sukses terus Kak Adi dan Kak If. Bye-bye sahabat UMN. Bu Helga. Iya, Bu Helga sekarang jadi kita manggilnya. Sekarang udah jadi Kaprodi di apa UDL ya? UOL PJJ. Jadi UMN itu udah ada program